Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum. Janallahu wa iyyakum minal 'aidin wal faizin wal maqbulin wal mustaghfirin. Amma ba'd. Kemarin saya mengantar beberapa guru SMK Ma'arif untuk silaturahim dengan Kiai Haji Nabhan dan Pak Gani Lasa selaku pembina Yayasan SMK Ma'arif. Nah, sekaligus ini juga sosialisasi untuk SMK Ma'arif. Mungkin dari ada keluarga, anak, sahabat mungkin bisa kalau ingin bersekolah yang insya Allah disiapkan memiliki keterampilan dan berahlus sunnah wal jamaah nahdiyah, monggo bergabung dengan SMK Ma'arif. Jadi ada satu guru yang baru bergabung dan belum mengerti sama sekali tentang NU, tentang amalia ahlus sunnah wal jamaah. Terpaksa mulai saya nyetir dari Marina sampai Tiban, sampai ke Bengkong, sampai ke Batu Ambar memberikan kuliah 1 SKS. Memulai tentang Wali Songo, mulai tentang tawasul, memulai ziarah kubur dan seterusnya. Singkat cerita, saya sampaikan ke beliau, kita ini Nahdlatul Ulama meneruskan amaliyah hasanah para salafus soleh, khususnya juga perjuangan Wali Songo. Nah, saya singkat cerita begitu. Masih bertanya siapa Wali Songo dan apa perjuangan dan dakwah Wali Songo. Maka saya singkat, ya semua adalah ridho Allah, semua adalah fadl Allah. Tapi kalau tidak ada perjuangan Wali Songo, sepertinya masyarakat Indonesia masih dalam keadaan Hindu-Buddha. Nah, saya singkat cerita gitu. Semua adalah fadl dari Allah, karunia Allah, wasilah melalui perjuangan, salah satunya adalah Wali Songo. Para ulama-ulama terdahulu yang tidak sekedar alim tetapi juga arif, memiliki ilmu agama, memiliki kedalaman keagamaan, tapi juga memiliki kearifan dalam rangka untuk berdakwah, mengajak masyarakat. Nah, oleh karena itu salah satu yang dilakukan oleh Wali Songo dan mungkin ulama-ulama kita terdahulu adalah menggunakan apa yang menjadi tradisi-tradisi masyarakat untuk sebagai alat media dakwah, alat media perjuangan. Sekaligus ini juga menjawab yang viral kemarin tentang wayang. Jadi saya sampaikan itu biar ini mungkin biar jelas, tidak salah paham, agar tidak memiliki paham yang salah. Salah paham sehingga memiliki paham yang salah, gagal paham sehingga memiliki paham yang gagal. Nah, karena pemahamannya yang sedikit tentang bagaimana perjuangan para ulama-ulama dulu. Saya sampaikan ke beliau, para ulama Wali Songo itu menggunakan tradisi masyarakat untuk berdakwah, diantaranya beberapa media. Ini jadinya bukan ceramah, ini cerita. Pertama, menggunakan apa yang menjadi pondok pesantren. Kalau saya dengar, saya baca beberapa referensi, Wali Songo itu kira-kira berdakwah abad ke-14. Ada yang mengatakan sebelum itu juga ada ulama-ulama sebelumnya, tetapi kira-kira abad 14, 15. Dan itulah yang memulai menginisiasi pendidikan pondok pesantren. Jadi berbasis masjid, kemudian berdirilah pondok-pondok pesantren sampai berkembang sekarang. Jadi kalau pondok-pondok pesantren itu berkembang sampai sekarang, itu salah satunya juga meneruskan apa yang menjadi perjuangan dan cikal bakal dari perjuangan Wali Songo. Nah, itu saya sampaikan. Sehingga oleh karena itu pada umumnya
perjuangan ya Nahdlatul Ulama pada umumnya berbasis pondok pesantren meneruskan dari perjuangan Wali Songo. Nah, sampai titik itu saya sampaikan. Yang kedua, menggunakan tradisi-tradisi waktu itu yang menjadi kegemaran masyarakat. Nah, salah satunya adalah wayang. Wayang itu adalah cerita bagaimana cerita tentang kerajaan di Hindu di India, kerajaan tentang Hindia. Nah, itu menjadi kegemaran masyarakat waktu itu, dimasukkanlah unsur-unsur cerita untuk berfungsi dakwah. Maka dimunculkanlah punakawan. Kalau mungkin sering dengar cerita Petruk, Gareng, apalagi ini, Bagong, Semar, kayak Mustafa hafal. Itulah sebenarnya yang dibuat oleh Wali Songo untuk mengisi di situ, termasuk menciptakan jimat kalimosodo. Jimat kalimosodo itu kalimat syahadat. Jadi cerita-cerita itu tidak ada dalam cerita sebelumnya tentang Mahabharata atau cerita tentang di India, kerajaan di India. Itulah yang dimasukkan Wali Songo. Secara tidak langsung menonton wayang, tetapi juga ada unsur dakwah di situ dan juga mengajak untuk masuk agama Islam secara tidak langsung. Ini singkat cerita saja. Yang ketiga, melalui pembangunan contoh yang masih ada sekarang. Kalau Bapak Ibu berkesempatan ke Masjid Menara Kudus, itu masjidnya itu masih menyerupai pura. Bahkan sampai sekarang di Kudus, ajaran Sunan Kudus untuk menghormati budaya dan tradisi Hindu waktu itu yang memang dominan di sana, mereka sangat menghormati sapi. Sampai sekarang orang Kudus kalau mereka korban tidak menyembelih sapi, tapi menyembelih kerbau sampai sekarang. Nah, jadi kalau di Kudus jangan cari soto sapi, carilah soto kerbau. Nah, itu kerbau itu ada di Simpang 5, itu soto kerbau, tidak ada soto sapi. Itulah saya sampaikan cerita. Akhirnya apa? Orang-orang Hindu berbondong-bondong masuk Islam karena menganggap bahwa tidak ada bedanya sebenarnya Hindu dan Islam menurut pandangan mereka. Sehingga secara tidak sadar banyak yang masuk ke agama Islam. Sehingga banyak istilah-istilah di kita yang sampai kita pergunakan sekarang itu masih menggunakan apa yang dipakai waktu. Contoh, orang-orang dulu termasuk mbah-mbah saya kalau mengajak sholat, mari sembahyang. Masih sekarang betul, sembahyang. Sembahyang itu orang Hindu, tapi sembahyang dalam konteks kita mengajak kita untuk sholat. Nah, itu kearifan begitulah para ulama-ulama dulu, Wali Songo untuk untuk bagaimana mengenalkan dakwah Islam ini diimplementasi. Jadi kalau balik mengatakan ud'a ila sabili rabbik bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati ahsan, itu sudah dipraktikkan Wali Songo. Ayat itu bagaimana mereka berdakwah dengan bil hikmah, dengan kearifan, sehingga kita mayoritas waktu itu masih agama Hindu Buddha. Itu ada dalam catatan penelitian riset yang dilakukan oleh peneliti-peneliti Eropa, Jawa, itu praktis banyak cepat perkembangannya perubahan dari Hindu Buddha ke Islam. Salah satunya adalah peranan Wali Songo melalui dakwah-dakwah kultural. Termasuk di dalamnya adalah halal bihalal. Mungkin sering dengar ketupat lepetnya, ya kita dengarnya itu saja. Tapi sebenarnya itu kalau menurut riwayat itu juga yang menciptakan salah satu wali. Kalau tidak salah Sunan Kalijogo. Sunan Kalijaga membawa tradisi ini. Ada lebaran kupat. Lebaran apa? Ya, itulah. Ya, kita pokoknya makannya saja. Tapi sebenarnya itu adalah bagaimana Wali Songo gitu ya, memberikan tradisi, yaitu banyak banyak konsep kupat lepet itu. Nah, tapi itu mungkin nanti kesempatan yang lain, 2 SKS yang lain.
Bapak Ibu, jadi ya halal bihalal itu tidak ada dalam literasi kitab kuning, tidak ada dalam di negara manapun. Di Saudi Arabia, di Arab itu tidak ada halal bihalal. Orang Arab kalau ditanya halal bihalal itu nggak tahu apa. Yang tahu itu asli orang Indonesia. Itulah produk ulama Indonesia, halal bihalal. Jadi kalau mengatakan halal bihalal itu nggak dicontohkan Nabi, betul nggak dicontohkan Nabi. Memang nggak ada di hadis, nggak ada, apalagi di Al-Quran. Tetapi esensi dari halal bihalal itu kita menjalankan sunnah dari Rasulullah Muhammad SAW. Karena halal bihalal itu apa? Isinya silaturahim, isinya saling memaafkan, isinya saling mendoakan. Itu semua adalah tuntunan dari Rasulullah Muhammad SAW. Barang siapa yang ingin dipanjangkan umurnya, dilimpahkan rizkinya, silaturahim. Itu kan hadis Rasulullah Muhammad SAW. Jadi kalau kita ingin panjang umur kita, rizki kita melimpah, sering silaturahim. Ya, makanya kalau di kita di kampung itu bulan Syawal itu bulan silaturahim, 1 bulan. Ya, sampai akhir Syawal itu masih halal bihalal. Sebelum kue habis itu masih. Jadi apa namanya? Karena Syawal itu adalah silaturahim, bulan silaturahim. Ya memang betul dengan apa namanya silaturahim itu insya Allah memperpanjang usia. Dari aspek psikologis, kalau orang silaturahim itu hawanya senang saja, ketemu orang bahagia, senang, tidak susah, ya otomatis insya Allah memperpanjang umur, tambah rezeki insya Allah. Bertemu dengan kawan-kawan, apalagi sekarang banyak reuni kelas, reuni keluarga, ya akhirnya berbagi informasi. Ada yang belum punya pekerjaan, yang satu ada pekerjaan atau ada mungkin perusahaan, ada usaha, saling berbagi. Yang belum punya jodoh, di reuni itu ketemu, dipertemukan. Jadi betul silaturahim itu memperpanjang usia dan diberikan pelimpahan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu saja, bahwa memang ulama-ulama kita itu sangat kreatif, ya, membuat amaliyah hasanah. Oleh karena itu kita sebagai penerus kita harus ya, mengikuti apa yang sering dikatakan oleh padahal kita al-muhafadzah ala qadimis sholih wal ahdu bil jadidil aslah. Artinya memang amaliyah terdahulu, kebiasaan terdahulu, hal-hal yang terdahulu yang baik yang dilakukan oleh para pendahulu kita, para ulama, kita lanjutkan dengan amaliyah yang lebih baik lagi. Demikian kiranya sekedar cerita, bukan tausiah, mudah-mudahan bermanfaat. Atas nama pribadi, keluarga, juga pengurus, sekali lagi juga menyampaikan permohonan maaf lahir dan batin. Semoga kita senantiasa diberikan istiqomah, diberikan kesehatan, dan mudah-mudahan kita diberikan barokah oleh Allah Subhanahu wa taala fid din wad dunya wal akhirah. Kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim wal 'afu minkum. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.